Ada kursi baru Oxyhome lagi dan lagi. Kemarin gue ada lihat komen minta untuk gue nge-review seluruh kursi Oxyhome, tapi kali ini gue akan sebutin mungkin ya 5 favorit gue aja ya, karena dari kursi yang udah gue review itu nggak semuanya ada di gue, unitnya udah ada yang cabut juga. 5 favorit kursi Oxyhome dari gue itu pertama ada T8, terus ada FK9, FSM6, yang keempat itu ada FM7217, dan yang terakhir itu adalah salah satu kursi yang nanti akan kita review di video kali ini. Nah, di video kali ini ada 4 kursi baru. Yang pertama itu ada M3. Ini yang paling unik karena desainnya untuk anak kecil, dan selanjutnya ada yang paling budget di antara keempatnya, tapi desain dan materialnya ini unik banget ya menurut gue, M5 namanya. Dan ini yang full mesh-nya di antara yang lain itu pakai jog foam namanya M1, dan terakhir yang paling best menurut gue itu ada namanya N2. Oke, yang lagi gue dudukin ini adalah yang M3. Ini memang didesain untuk anak kecil, tapi somehow gue nyaman aja pakainya. Di ukuran badan gue kerasanya tuh ngepres saja, jadi nggak bisa ada kesempatan untuk duduk yang gleser-gleser kayak gini atau belok-belok gitu ya. Jadi ini lebih nyaman untuk dipakai tuh yang mode serius menurut gue. Walaupun ini kecil, tapi untuk gue yang tingginya di 172 cm dan berat di 67 kg, masih muat. Dan ini gue beneran pakai di ruangan sebelah itu untuk scripting seharian. Yang bisa di-adjust di kursi ini tuh cuma ada ketinggian armrest yang sekaligus ngatur backrest juga, dan kedalaman seatnya juga ya. Jadi gue pribadi nyamannya itu pakai yang paling tinggi dan paling belakang jadinya. Bisa atur gas lift sampai arm ini sejajar sama meja. Hasilnya emang kaki itu jadi agak sedikit gantung ya di gua, dan pandangan monitor juga jauh lebih tinggi. Tapi untuk kaki gue nggak ada masalah karena kursi ini tuh udah ada footrest di bawahnya, dan memang sesuai dengan target pasarnya untuk anak kecil, udah pasti gantung duduk di kursi dan tinggi meja 70 cm, makanya dikasih footrest lagi kayak gini untuk nopang kakinya itu biar nggak terlalu ketekan sama di bagian joknya. Dan kebetulan monitor gue itu pakai arm stand lagi, jadi ya gampang aja untuk bisa di-adjust tinggi rendahnya, so bisa sesuaiin sama jarak pandang gue ketika pakai kursi ini. Gas liftnya di sini nggak bisa muter untuk alasan safety ke anak kecil juga, jadi muter atau pivotnya itu ada di bagian caster wheelnya. Kalaupun mau di lock juga ini bisa biar lebih safety lagi. Unik banget ini kursi, yang pasti sesuai sama target pasarnya dia, anak kecil dengan ukuran ini pasti pas banget sama badannya dia. Jadi kesannya tuh nggak akan tenggelam secara posturnya dia ketika pakai kursi si Oxyhome M3. Catatan gue ada di bagian armrest atau armpadnya dia sih. Ini kalau rubber menurut gue akan jauh lebih enak, akan lebih sempurna karena kena tangan itu akan lebih nyaman. Kalau plastik ini ya keras aja gitu rasanya dan cukup bertekstur lah. Untuk foam dari joknya ini aman banget. Gue suka, empuk, gak kempes, fabriknya juga breathable jadi nggak gerah. Lanjut, ini ada Oxyhome M5. Ini yang paling budget tapi gue suka sama desainnya dia. Dari backrestnya, material meshnya, dan seatnya yang empuknya itu pas. Ini materialnya secara keseluruhan tuh sebetulnya mirip kayak di FM7217. Selling point dari kursi ini tuh dia punya warna, ada beberapa varian, so kita bisa pilih sesuai dengan seleranya. Banyaknya opsi warna ini juga kasih pilihan buat kalian cewek-cewek dan anak muda yang mungkin pengen pop up gitu ya untuk tema ruangannya. Perusahaan-perusahaan yang biasanya sekarang ini lagi happening juga cari warna yang full color di tema satu kantornya gitu, bisa jadi pilihan juga lah si kursi Oxyhome M5 ini. Jadi untuk harganya dia di under 2 juta, punya desain yang cukup elegan, ini menurut gue patut dipertimbangkan juga. Tapi ya kita lihat gimana experience duduk di kursi Oxyhome M5 ini. Headrestnya 3D, enak banget aturnya, tinggi rendahnya bisa, tilt juga bisa, dan kedalaman juga bisa di-adjust. Backrestnya nggak ada yang bisa di-adjust, jadi fix aja semuanya. Lumbar supportnya pun udah fix. Buat tinggi badan gue ini kurang naik dikit ya untuk lumbar supportnya, dan gue juga ngerasa ini agak kurang tegap, jadi masih agak ke belakang, kecuali dibantu sama headrestnya agak maju, jadi badan gue bisa nggak terlalu condong ke belakang. Armrestnya ini 3D, bisa naik turun depan belakang dan pivot. Armpadnya juga ini empuk, ukurannya termasuk kecil tapi masih aman. Kendalanya adalah dia kurang tinggi armrestnya, dan ini kendala yang gue temuin juga di tipe selanjutnya nanti akan kita bahas, yaitu si M1. Naiknya dia itu cuma sekitar di 5,5 cm. Jadi untuk di meja gue, apalagi yang ini belakang nih cukup tinggi di 78 cm, agak struggling ya. Ini kayak kasusnya di FT3 yang udah kita pernah bahas waktu itu juga. Tapi untuk di meja gue ini yang tingginya sekitar 72 cm aman banget. Jadi emang tergantung juga sama meja kalian. Kalau 75 juga masih bisa. Yang perlu gue appreciate dari kursinya itu ada di bagian mekaniknya dia. Dengan harga segini dia tuh udah pakai sinkronus dan udah ada 4 level lock mekanismenya juga. Jadi ini mirip mekanisme sama di FM7217 juga ya. Gas liftnya dia pakai level 4, ada opsi footrest juga kalau misalnya kalian mau tambah, dan punya rangka wheelbase caster wheel yang oke juga. Ya ini no issue lah untuk bagian bawahnya. Lanjut untuk di M1 ini jujur aja ya, kalau misalnya kalian nyari kursi Oxyhome yang full mesh,
gue sih lebih menyarankan untuk di T8 kalau misalkan punya budget di 2,5an ke atas ya, 2,5 something, 2,7 lah. Kalau ini ada di budget lebih murah memang di 2,1, beda material mesh-nya juga. Yang ini tuh emang lebih firm, jadi rasanya tuh nggak tenggelam ya. Model lumbar supportnya juga ini yang kepisah mirip di T8. Sebetulnya sama model lumbar supportnya itu gue nggak ada masalah sih ya. Karena secara posisi itu udah pas aja di badan gue, walaupun dia tuh nggak bisa di-adjust naik turun kayak di T8. Tapi ya jadi nggak lebih fleksibel aja gitu untuk variasi tinggi badan setiap orang. Nah, kendala yang gue temuin di M1 ini sama kayak di M5 yang tadi kita bahas, yaitu armrestnya kurang tinggi. Dan bahkan ini kerasnya lebih kurang tinggi lagi. Karena kalau misalnya kita perhatiin rangkanya antara M1 dengan M5 itu ada beda ya. Kalau M1 itu kan dia lebih curve walaupun dia mesh, tapi jarak antara mesh paling atas sama starting point si armrest itu lebih tebel dibanding si M5. Naiknya sih sama ya, keduanya itu sekitar 5,5 cm, tapi kerasa di badannya itu jadi lebih jauh aja gitu punyanya si M1 ini. Karena ya jarak antara bahu ke kita punya armrest itu jadi lebih menjauh. Tapi perlu gue appreciate dari si M1 ini, dia udah pakai sinkronus untuk mekaniknya dan pengaturan dia juga udah pakai wire, jadi lebih mudah untuk ngeraihnya juga. Gas lever dia pakai kelas 4 juga ya, jadi kuat sampai 130 kilo, so aman. Terus untuk wheelbase udah nilon molding solid, gue gak ada isu sama sekali. Dan caster wheel juga ini aman, ada rubbernya juga ya rasanya, jadi empuk lah, nggak berisik ketika geser-geser. Lanjut, ini dia Oxiom N2. Ini kursi yang favorit tadi gue bilang di antara 4 kursi yang baru kita review ini. Alasannya adalah akhirnya Oxiom punya premium kursinya mereka. Sebetulnya udah pernah ada yang FX6, tapi gue rasa nih jadi balas dendamnya mereka setelah FX6 menurut gue sih kurang aja gitu ya di bagian armrestnya dia. Nah, tapi di sini udah perfectly oke. Dari atas sampai bawah menurut gua ya ada catatan sedikit nanti kita bahas. Fitur dan materialnya ini premium, material rangkanya dia pakai aluminium molding yang solid banget. Armrestnya ini nyaman, dia nyambung ke sandaran juga. Jadi perbedaan yang signifikan banget ya dari FX6 kemarin soal armrestnya. Ini bentuk secara keseluruhan bahan meshnya itu mirip kayak di M5 yang pertama tadi gua sebutin. Headrestnya dia 3D, lebarnya pas banget, ada coat hanger juga. Ini detail sandarannya dia secara bentuk ini pas sama lekukan badan kita. Yang unik itu ada di sistem lumbar supportnya dia, cuman lempengan di kanan kiri doang, tapi ini ngaruh ternyata ya. Jadi gak ada plastik full atau bantalan lagi di tengahnya, cuma kita naikin aja plastik kanan kirinya itu udah ngebantu banget, kayak ngebikin dia punya mesh di bagian lumbar itu jadi lebih kenceng dan bisa lebih naik. Armrestnya 4D, empuk, dan ini pas banget secara posisi, mau sambil rebah pun bisa ikut tangan kita, kalau mau main HP pun nyaman. Cuma memang catatannya di sini masih ada sedikit goyang ketika di adjust paling tinggi sih. Joknya ini enak, empuk, density-nya pas, bahan fabriknya juga ini sopan banget kena kulit. Untuk mekaniknya di sinkronus bisa miring sampai lumayan sekitar 120 degrees dan ada lock mekanismenya juga 4 level. Ada sliding seat juga, ini satu-satunya dari yang 4 kita bahas dia punya fitur sliding seat. So ini bisa di adjust juga sesuai sama tinggi badan kalian. Dia juga udah pakai sistem wire kayak di M1 tadi ya. Gas liftnya dia pakai kelas 4 up to 150 kg, tapi di sini direkomendasikan 120 aja karena di bagian atasnya itu dia pakai moldingan aluminium, so bobotnya itu jadi berkurang ya, bobot bersih dari kursinya. Footrestnya ini udah dapet, gak ada varian yang gak ada footrest, jadi ya udah wajib pakai footrest kayak gini. Wheelbase juga ini udah aluminium molding, jadi ya ini soal rangka sih gue nggak usah worry lah ya. Tapi memang sebetulnya sih nilon pun cukup gitu, tapi ya emang ini jadi pembeda kelas premium sama enggak sih. Dengan harganya dia di 4 jutaan yang tadi gue bilang ini masuk ke kelas premiumnya Oxiom, tapi ya akhirnya ada premium kursi Oxiom yang gue sih bisa appreciate banget gitu loh. Tadinya kan didominasi sama di harga 2 jutaan yang mereka ya, kayak FSM 6, FS9 tuh, FS9 bertahan lama banget. Terus T8 kemarin ada yang baru juga. So sekarang ada yang lebih baru lagi, si N2 ini yang bisa gua rekomen. So itu dia untuk 4 kursi baru dari Oxihome yang udah kita review. Ada beberapa catatan dari kursi masing-masing, tapi yang paling favorit gua di review kali ini adalah M3 sama N2. M3 yang lagi gue dudukin ini kursi anak kecil. N2 gue suka premium dan dia punya fitur oke dan secara feel juga mantap. Tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan dan selera kalian juga. Gue udah taruh 4 kursi yang baru ini ada di tier list ya, yang jelas kalian bisa cek aja untuk rekomendasinya seperti apa. Dan kalau kalian tertarik sama 4 kursi ini, kalian bisa cek aja linknya itu ada gue taruh di description box. Dan anyway, 4 kursi ini udah dapat garansi 2 tahun dari Oxihome, terus gratis ongkir juga sepulau Jawa. Jadi kalian bakal menghemat banget karena kursi itu
itu ongkirnya mahal ya jujur. Kalau keluar Jawa sih setahu gue Oxyhome itu ada subsidi, nanti coba dicat aja ke mereka. So segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.